Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wida Anggiana, bisa dipanggil Wida dan juga bisa dipanggil Anggi, dengan nomor induk mahasiswa 857632104, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Purwokerto. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD modul 1, yaitu simbiosis, terutama pada simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu ada alat tulis, kemudian ada penggaris, dan ada tabel pengamatan untuk mengetahui simbiosis, yaitu dengan menggunakan alam sekitar. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup berdampingan. Dalam hubungan ini, salah satu atau keduanya bisa diuntungkan, tidak dirugikan, atau justru dirugikan. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Yang pertama adalah simbiosis parasitisme, yaitu simbiosis yang satu diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Berikut contohnya. Nyamuk dengan manusia. Pihak yang dirugikan yaitu manusia karena kulit akan gatal dan risiko tertular penyakit seperti demam berdarah. Sedangkan nyamuk mendapatkan keuntungan yaitu mendapat darah manusia sebagai sumber protein. Kutu daun pada tanaman. Pihak yang dirugikan yaitu tanaman karena kerugiannya bisa berupa daun kuning, keriting, ataupun layu. Kemudian pihak yang diuntungkan adalah kutu daun karena mendapatkan cairan tumbuhan dan jaringan pembuluh sebagai makanan. Ulat pemakan daun bayam. Yang dirugikan adalah tanaman bayam karena daun akan berlubang dan pertumbuhan terhambat. Kemudian ulat mendapatkan keuntungan karena mendapat daun bayam sebagai sumber makanan atau nutrisi. Benalu dengan pohon cengkeh. Pohon cengkeh mendapatkan kerugian karena kehilangan sebagian air yang diserap oleh benalu. Kemudian benalu mendapatkan keuntungan karena mendapatkan air dan sebagian hasil fotosintesis dari pohon cengkeh. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, adalah simbiosis yang satu diuntungkan dan yang lainnya tidak dirugikan. Berikut contohnya. Buah naga menempel di pohon kelengkeng. Pihak yang diuntungkan adalah buah naga karena mendapat penopang dan posisi tinggal untuk mendapat cahaya matahari. Sedangkan yang tidak untung dan tidak rugi adalah pohon kelengkeng. Tumbuhan paku EPV di dinding tembok berlumut. Yang diuntungkan adalah tumbuhan paku epifit karena mendapatkan tempat tumbuh yang lembab dan terlindung dari panas. Kemudian yang tidak untung dan tidak rugi adalah tembok berlumut. Selanjutnya ada lumut menempel di batang pohon. Pihak yang diuntungkan adalah lumut karena mendapat permukaan lembab untuk menempel dan tumbuh. Kemudian yang tidak untung dan tidak rugi adalah batang pohon. Yang terakhir adalah simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis yang kedua makhluk hidup saling menguntungkan. Berikut contohnya. Bunga bugenvil dengan kupu-kupu.
Pihak satu yang diuntungkan adalah kupu-kupu karena mendapat nektar dari bunga sebagai sumber makanan. Kemudian pihak kedua yang diuntungkan adalah bunga bugenvil karena dibantu proses penyerbukan saat kupu-kupu hinggap. Bunga sepatu dengan lebah. Pihak satu yang diuntungkan adalah lebah karena mendapat nektar dan serbuk sari sebagai makanan. Kemudian pihak dua yang diuntungkan adalah bunga sepatu karena dibantu penyerbukan sehingga dapat berbuah atau menghasilkan biji. Pupuk kandang tanaman cabai dengan bakteri di tanah. Pihak satu yang diuntungkan adalah bakteri di tanah melalui pembusukan atau kompos, yaitu mengurai sisa daun dan pupuk mendapat makanan organis. Kemudian pihak dua yang diuntungkan adalah tanaman cabai karena mendapat tanah yang lebih subur. Jadi kesimpulannya adalah semua hubungan ini terjadi di alam. Perbedaan utama ketiganya terletak pada ada dan tidaknya keuntungan dan kerugian bagi masing-masing makhluk hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.